Permisi. Perdamaian, 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 perdamaian. Kamu masih sehat kok ngamen? Baru PHK om. Susah nyari kerja zaman sekarang. Emangnya keahlian kamu teh apa? Nyanyi om. Oh, emang kamu PHK dari perusahaan yang bergerak di bidang apa? Orkes Melayu om. Tapi grupnya baru dibubarin karena nggak ada order. Oh, ya sudah. Kamu nyanyi saja sampai beduk maghrib. Nanti kamu saya kasih uang 1 juta. Mau? Ya, alhamdulillah kita masih berbicara tentang sedekah. Pada bulan yang mulia ini tentu adalah waktu yang paling tepat kita memperbanyak amal ibadah, dan terutama dalam situasi yang sangat sulit pada masa-masa saat sekarang ini dengan adanya wabah COVID-19. Ini juga merupakan kesempatan yang mulia, kesempatan yang baik buat kita semua untuk kemudian kita memperbanyak satu amal ibadah, yaitu amal ibadah sedekah. Akan tetapi tahukah kita bahwa sedekah walaupun itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi ada hal-hal yang jika kita tidak berhati-hati dengannya dan kita tidak memperhatikan hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya amalan sedekah kita, maka sedekah kita itu menjadi sia-sia. Kita sudah mengeluarkan harta, akan tetapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan atau merusakkan sedekah kalian dengan al-man wal adha. Al-man yang disebut di sini adalah dengan merendahkan orang yang diberi, atau kemudian wal adha adalah menyakiti orang yang diberi. Para sahabat beriman dan bertakwa yang dimuliakan Allah, 3 hal yang kita harus hati-hati dalam kita bersedekah. 3 hal yang apabila kita memperhatikan ini dan menghindarkan dari 3 hal ini, insya Allah ibadah sedekah kita menjadi ibadah sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kemuliaan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 hal yang harus kita hati-hati dengannya? Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, yang pertama adalah al-man, yakni merendahkan orang yang diberi dengan cara kita menyebut-nyebut sedekah yang kita berikan. Yakni kita senantiasa mengatakan bahwa seandainya aku tidak berikan sesuatu kepadamu, maka tentu kamu tidak bisa seperti saat sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah al-adha, yakni menyakiti perasaan orang yang diberikan sedekah. Yakni dengan merasa diri lebih tinggi, dan kemudian orang yang diberikan sedekah itu dianggap lebih rendah, sehingga dia bisa berkata seenaknya dengan lisannya. Yang ketiga adalah hal yang juga harus diperhatikan adalah perkara riya. Yaitu kita bersedekah karena ingin mendapatkan pujian manusia. Maka inilah yang kemudian diperingatkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan secara khusus ada 2 hal tadi yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 ini, adalah dilarangnya kita untuk menyebut-nyebut
sedekah kita di hadapan orang banyak maupun di hadapan orang yang kita sedekahi. Yang kedua adalah dilarangnya kita menyakiti hati orang yang kita sedekahi. Dan yang ketiga, inilah yang kemudian ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah satu penyakit yang sangat tidak tampak, yakni penyakit riya, ingin dipuji oleh orang lain. Inilah 3 hal yang harus kita hindari agar kiranya sedekah kita itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.